misalkan nih nanti ditulis nih di sini ya, apa tidak boleh terlambat misalkan, harus berpakaian rapi. Jadi kalau ada yang melanggar nanti bapak peringatin ya, gitu ya. Ya, ya. Paham semuanya? Paham. Sekarang ambil pensilnya, aku mau ambil. Pensil sebelah. Ya, terus bisa kita pergi bapak ambilkan. Nah, ini, ya. Ini. Jadi ditulis boleh positif, katakan kelas, pajak misalkan tidak boleh terlambat, harus makannya mungkin tidak boleh berdiri, harus sopan sama teman, gitu ya. Tulis. Oke. Ya. Pensil. Tulis. Nih. Nih. Lucu ya. Hah? Lucu mengikuti. Mengikutinya lucu. Hah? Mengikutinya lucu. Nanti. Tulis Tio. Nanti kalau sudah kita tempelkan, udah terus menggunakan, udah. Sekarang ditempel di sini dan diperlihatkan ke semua teman-temannya. Mulai dari ini dulu ya, maju, di depan, maju. Nah, tempel. Ini, dia maju sini. Oke. Tempel nih, tembus sini. Tempel. Oke. Duduk. Sekarang nih, depan. Ganjil duduk. Ya. Tempel. Itu. Ini. Pak, hilang. Nah. Aku mau. Ya, sini Tio. Sampai Tio. Lain. Nama berapa Sandra? Tempel di sini ya. Tempel. Tempel di menulis. Lagi belum? Semuanya sudah membuat kesepakatan kelas masing-masing. Nanti ini semuanya nanti semuanya ini dilakukan ya. Ada yang berlambat, ada yang menghargai teman, ada yang tidak boleh buang sampah sembarangan. Disiplin, tepat waktu ya. Dadah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Anda kau menjelaskan apa yang ilmu yang saya beri kepada teman-teman pengertian. Jadi waktu saya melahirkan pendidikan guru penggerak baru beberapa bulan ini saya banyak diberi materi-materi seperti ini yang mau saya sampaikan tentang disiplin positif, budaya disiplin positif. Yang sebelumnya kan waktunya kita dilaksanakan mengenai tentang filosofi di Hajar Utara. Dan saya akan melanjutkan apa itu budaya positif. Sebelumnya ini menurut Ki Hajar Dewantara, pandangan Ki Dewantara mengenai padi diibaratkan oleh seperti anak dalam melaksanakan pendidikan. Ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi, tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Nah, kalau misalkan anak muridnya sudah seperti itu ya seperti itu sesuai dengan kodratnya. Seorang guru diibaratkan sebagai petani yang merawat tumbuhnya padi, mengupayakan padi tumbuh dengan subur, menyiram dan memberikan pupuk. Nah, seperti yang anak dididik yang kita bina, memberi materi gitu misalkan, sama kita memberi pupuk, merawat padi agar terhindar dari gangguan hama maupun rumput liar lainnya. Next. Ini latar belakang budaya positif. Latar belakang budaya positif. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana, mari masuk. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, karena dengan suasana yang positif murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kita akan menciptakan kondisi di dalam kelas yang menyenangkan. Ini untuk murid kita sendiri ya, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Budaya positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik, intelektual, dan dari lingkungan ada. Nah, ini budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Nah, ada kayu semalam di polisi. Nah, ini disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi. Nah, dia harus untuk komunikasi lah. Kayak semalam tuh lu pernah komunikasi, makanya di polisi. Nah, ya kayak itulah. Perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini merupakan diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran yang berasal dari dalam diri atau motivasi. Kita langsung aja lah, langsung. Nah, ini nilai-nilai kebijakan ada Kopi Pancasila. Ya. Ada kan kita sudah belajar kan soal itu kan waktu di atas kan, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia, berkebinekaan tunggal,
bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, Kreatif. dan terakhir kreatif. Nah, contohnya tuh apa? Membentuk keyakinan kelas. Nah, misalkan nih anak-anaknya nih, ayo harus bikin keyakinan kelas. Misalkan satu, menjaga kebersihan, ditulis, terus ditempel, tidak boleh terlambat. Itu kan dituntut anak supaya berdisiplin. Nanti ada di Betul. Setuju, Pak. Oke. Oke deh. ini video pembikin keyakinan kelas. Jadi bawa pengertian cuma kosong aja bisa. Nah, ini Ulun menjelaskan keyakinan kelas. Contohnya ya seperti itu, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh apa, tidak boleh terlambat atau apa. Nah, yang ulun betul satu, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati teman dan guru. Selanjutnya, kerjasama dan gotong royong. Disiplin waktu, semangat belajar, disiplin berpakaian, kalau keluar minta izin sama gurunya, dan minta maaf jika berbuat salah. Nah, itu kan disepakati nih semua kelas nih dalam murid-muridnya. Nah, jadi ulun berikan nih kayak kertas apa namanya, ya origami untuk ditulis, bikin kesepakatan kelas. Bikin kesepakatan kelas. Ya, pertama nih menjaga kebersihan, saling menghargai. Ya bisa aja, tidak boleh terlambat, apa-apa. Nah, nah itu nanti ditempel di dinding saja, tempel di dinding untuk melengkapi apa di dinding. Selain jadwal pelajaran. Ini proses penempel. Nanti kalau jas sudah jadi, bikin aja apa, karton, terus tempel. Nah, itu tergantung kreatifan guru ibaratnya. Buan pian pasti lebih bagus gitu daripada ulun. Ujian ulun. Nah, ini menempel keyakinan kelas yang disepakati semua murid dan guru kelasnya. Jadi seperti ini. Ini yang ditulis murid, padahal mau hijab dulu apa yang nulisnya? Jadi kan apa dia bahasa sama Ibu Maria Sarjana Cinta Maria. Nah, nanti bisa dibikin seperti ini. Nah, ditempel keyakinan kelas ini. Nah,
pasti bonbon lebih bagus daripada ini nah. Wah ya lebih menarik lah, dikasih nama kalau bagus dikasih apa, dikasih foto murid atau apa. Ini biasa aja sih ini hardcore. Oke, sudah paham itu contoh membuat keyakinan kelas supaya murid bertanggung jawab. Lanjut kita ke membuat segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi pada tahap demonstrasi tekstual, jadi saya akan melaksanakan praktek segitiga restitusi terhadap murid di sekolah saya. Nah, nanti saya ada video itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kata Kosen tahun 2004. Saya mengambil itu. Tahapan segitiga restitusi itu ada: 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Nah ini segitiga restitusi nih. Validasi. Stabilkan identitas. Nanti ada videonya. Ya. Gitu. Nah, ini contohnya nih. Ini saya membuat kasus nih, misalnya nih. Kasus pada saat kegiatan olahraga saya mengecek kelengkapan seragam anak murid. Semua anak saya cek satu-satu. Ada satu siswa tidak memakai baju seragam olahraga. Anak itu wajahnya terasa pucat dan bingung karena apa? Yang lainnya pakai baju lengkap, sedangkan dia tidak. Nah ini validasi tindakan yang salah. Nah, jadi ini semuanya nih, anak ini lengkap nih. Ya, cuma satu aja ini yang enggak lengkap ceritanya. Mana buatnya? Padahal ini pakai baju sih, cuma kalau bisa pakai anu aja. Saya bikin video. Nah, ini saya anu nih ngecek kan, misalkan nih semuanya sudah lengkap, saya cek satu. Nah, ada satu yang pakai baju, tidak pakai baju olahraga. Terus saya bilang kalau nanti panggil saya ke kantor ya. Nah ini udah gabungin muridnya nih. Apa tidak pakai baju? Apa ternyata muridnya bajunya masih basah, belum dicuci, jadi belum sempat dikeringkan. Ini namanya masih tahap menanyakan keyakinan. Ada ini
dulu kelas sih ibaratnya ya terus jadi BK juga lah. Nah setelah itu kan di tahun ini kan kelas kan ada kan kan ada mengajarkan disiplin berpakaian. Nah itu kelas bingung. Nah, yang kelasnya itu kelas bingung. Jadi segitiga restitusi. Kemarin pas jangan ada tiga andai kan. Musuh gede-gede lah ibu Aruna. Ibu Ija. Ibu Aruna Ida juga. Nah, yang terakhir menstabilkan identitas. Setiap orang itu pasti Kamu meracu itu pada mau aja. pernah melakukan kesalahan.